Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah diberi kesempatan kita lagi untuk bertemu. Sudah kita lihat video yang barusan. Pompa oli sudah kita cek, gigi pompa oli juga sudah kita cek, jalur pompa oli juga sudah kita cek, semuanya bagus. Tapi oli tidak menyembur dari sini. Jadi untuk penanganan pertama kita bisa cek dulu dari lubang bawah ini. Kita buka dulu baut yang 3 ini. Apabila pompa oli tidak menyembur ke atas bagian klep, penyakit seperti ini adalah penyakit yang paling tidak disukai buat kita para mekanik ya kawan-kawan. Dan ini bisa berbahaya walaupun motor baru dibongkar semua dengan ganti spare part yang semua yang kerusakan sudah kita perbaiki, tapi kalau pompa oli tidak menyembur di bagian atas ini adalah sesuatu yang sangat meresahkan. Jadi kita cek dulu satu persatu kenapa dia tidak keluar. Dari sini bisa kita lihat kalau jalur pompa olinya berfungsi dengan baik, dan kita harus tahu seperti apa cara kerja pompa oli. Di sini pompa oli sudah keluar. Kita coba dulu hidupkan biar pasti. Oke, di sini mengalir dengan baik. Dari lubang pompa oli ini, dari jalur pompa oli ini, dia masuk ke lubang ini. Setelah masuk ke lubang ini, di sini ada lubang di kolong packing ini. Dia akan naik ke atas sini dan masuk ke dalam sini, ke dalam noken as ataupun as klep. Setelah masuk ke noken as ataupun as klep, di noken as ini ada beberapa lubang kecil yang berfungsi untuk melemparkan oli ke bagian tutup klep ini. Jadi berarti setelah kita buka seperti ini, oli sudah naik. Kita bisa pastikan kalau pompa oli bekerja dengan baik. Kita coba pasang kembali ya. Onde bos, kita coba pasang balik. Kita tutup ke 3 bautnya serta tutup temengnya. Kita kedatangan tamu komandan dari terkunci satu persatu, tapi harus sama merata, jangan langsung kuat di satu sisi saja. Kalau memang setelah kita pasang semua ini dia tidak juga menyemburkan oli dari tutup klep yang bagian atas, berarti ada sumbatan di bagian noken as ataupun as klepnya. Kita coba lagi, mungkin dia hanya saja kurang waktu menghidupkannya. Kita coba hidupkan lagi.
Terlihat oli udah mulai menyembur, tapi kelihatannya kurang banyak volumenya, masih sedikit. Perlu kita cek juga di bagian noken asnya ataupun as klepnya, ataupun kita cek di bagian volume oli. Mungkin ada olinya yang kurang dengan ukuran yang seharusnya dibutuhkan untuk mesin ini. Kita cek satu persatu lagi. Jadi untuk penanganan awal kita bisa coba tambahkan dulu volume oli yang tadi ya 0,8 ataupun 800 ml. Kita tambahkan 200 ml lagi untuk mencapai 1 liter. Karena motor ini baru dibongkar habis, dicuci bersih, tidak ada sedikit pun oli di dalam, jadi mungkin bisa jadi dia kekurangan volume oli di dalam mesin. Biasa motor yang masih jalan kita ganti dengan ukuran standar 0,8, karena mungkin di dalam masih ada sisa-sisa oli yang tertinggal, tidak begitu bersih. Jadi kita coba tambahkan dulu volume olinya 200 ml lagi. Oke, kita coba hidupkan. Oke, motor pun habis minyaknya, jadi udah bisa kita lihat sama-sama kawanku semua ya. Oli sudah menyembur dari lubang tutup klep ini, kita lihat. Jadi kalau udah seperti ini, kita sebagai mekanik yang baru saja bongkar mesinnya semua, sudah bisa merasa tenang dan aman. Dipastikan motor bakalan sehat dan halus mesinnya. Apabila tidak naik pompa oli dari sini, itu bakal menjadi beban buat kita para mekanik. Jadi begitu penanganannya. Yang penting kalau setiap bongkar selesai perbaiki mesin harus dicek di bagian pompa oli. Untuk penanganan pertama seperti yang sudah kita uraikan di video awal tadi, kita cek dulu bagian sini. Setelah dari sini memang dinyatakan baik berputar sirkulasinya, baru kita cek di bagian atas. Tapi sebaiknya sebelum melakukan pemasangan mesin di bagian depan ini, alangkah baiknya kita cek dulu di jalur pompa oli yang bagian di belakang blok piston ini. Ada lubang kecil, kita isi dulu bagian mesin oli mesinnya di belakang, kita engkol-engkol. Kalau memang dia keluar oli di sini, baru kita bisa pastikan mesin ini bakal mantap setelah pompa olinya berputar dengan lancar. Oke, sampai di sini dulu buat teman-teman dan rekan-rekan semua. Yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya, dibantu supportnya, like dan komen bila ada hal yang kurang berkenan ataupun kurang baik dari yang kami sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi semoga bermanfaat buat kita semua.